Pemirsa, Anda kembali di Breaking News dan kita akan kembali memantau seperti apa euforia para bobotoh di Bandung, Jawa Barat bersama rekan Mujib Prayitno. Mujib, selamat malam. Seperti apa kelanjutan euforia pada malam hari ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa bahwa informasinya saya terima tadi beberapa teman memberitahu bahwa euforianya sudah bergeser dari area Gede Bage menuju ke arah pusat kota Bandung, dan di sana bobotoh sudah mulai melakukan pesta kecil-kecilan yang biasa dan melakukan konvoy per kelompok dan juga per wilayah yang sambil menuju ke arah pulang masing-masing. Perlu saya informasikan juga bahwa hari ini 30.000 bobotoh yang datang ke area Gede Bage atau GBL itu datang dari berbagai wilayah. Ada dari Bogor, kemudian Subang, dan juga ada dari Bekasi dan Sukabumi, serta di wilayah timur seperti di Pantura dan juga kemudian di area Indramayu, Garut, Aceh dan Ciamis. Jadi pada hari ini sekitar jam pukul 10 memang selesai pertandingan ada perayaan kecil di dalam stadion dan petugas sudah pelan-pelan sudah mengarahkan para bobotoh untuk kembali dengan sedikit demi sedikit. Prioritas pertama tadi memang yang diantarkan untuk pulang adalah para bobotoh yang menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi roda 4 terutama, dan kemudian disusul oleh kendaraan besar seperti bis, dan kondisi bis yang memang sebagian besar berada area parkirnya bukan di area di dekat stadion tapi agak jauh, mengharuskan bis untuk datang kembali ke area stadion, kemudian menjemput para bobotoh yang dibawanya dari kota asal dan baru kemudian dialihkan. Sementara untuk para pengendara roda 2 diarahkan ke jalan kecil yang arah Cimincrang, yang kalau kita mungkin pemirsa suka ke Bandung ke area Masjid Al-Jabar yang menuju ke arah jalan Cimincrang, ke jalan Soekarno-Hatta. Dan semua titik kumpul dari berbagai kendaraan itu kemudian ada di wilayah Simpang Gede Bage yang merupakan jalur utama dan jalur nasional yang menghubungkan Bandung dengan kota-kota lainnya. Dan di situ ada beberapa tumpukan memang kendaraan tadi sejak ketika bubaran, dan sebagian besar memang mengarah ke arah tol dan kemudian sebagian besar mengarah ke Cilenyi yang merupakan ke area Garut, kemudian Sumedang, dan sebagian besar lagi yang pengendara, terutama yang pengendara roda 2 ya, itu menuju ke arah pusat kota Bandung, seperti ke Jalan Dago, kemudian ke Jalan Suci, dan juga menuju ke arah Pasmati, yang kemudian dari situ biasanya akan menyebar ke wilayah Bandung Raya, seperti Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, serta di Kota Bandungnya sendiri. Begitu, Aulia. Baik, Mujib, lalu bagaimana dengan situasi pengamanan? Apakah ada penambahan petugas keamanan yang diluncurkan? Karena mengingat ini juga Anda tadi katakan para bobotoh ini akan berpindah ke pusat kota Bandung. Ya, memang betul, total dari seluruh petugas pengamanan di wilayah Bandung Raya yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan dalam pertandingan hari ini ada sekitar 8.000 menurut informasi yang saya terima dari Polda Jabar. Itu terdiri dari beberapa wilayah yang Bandung Raya, yang Polres yang ada di wilayah Bandung Raya, terutama di wilayah Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung, kemudian Kota Cimahi, dan juga Kabupaten Bandung Barat, terutama dengan bantuan dari personel dari Polda Jabar. Secara serentak memang pada saat kepulangan ini petugas memang tetap disiagakan di wilayah masing-masing, terutama di center point atau titik kumpul utama yang memang biasanya dijadikan sebagai area untuk merayakan atau untuk bobotoh merayakan kemenangan. Perayaan kemenangan memang rutin dilakukan oleh bobotoh, meskipun baik itu versi bermain di kandang ataupun di tandang ataupun melawat ke wilayah lain. Perayaan selalu dilakukan oleh bobotoh setelah pertandingan, dan mungkin sudah menjadi hal biasa di wilayah Kota Bandung dan juga sekitarnya. Namun untuk pada hari ini memang ada ekstra penembalan dari pengamanan dari beberapa daerah di sekitar Kota Bandung. Gitu, Aulia.
Baik Mujib, lalu ini kan sebenarnya perayaan awal ya, belum resmi dikatakan bahwa Persib ini menggelar atau mendapat gelar juara. Lalu untuk nanti perayaan resminya ini, apakah Anda tahu informasinya akan dilaksanakan kapan dan mungkin arak-arakannya akan di mana atau melewati jalur mana? Dari informasi yang terima bahwa perayaan akan dikoordinir langsung, dikomandoi langsung oleh atas kerjasama pemerintah Kota Bandung dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sudah ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ditambah dengan jajaran pengamanan seperti TNI dan Polri untuk memastikan bahwa pada tanggal 25 Mei nanti akan ada arak-arakan dari Bobotoh dan juga tim Persib Bandung setelah mereka mendapatkan piala pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 24 Mei ketika Persib menjalani laga terakhir melawan PSIS Semarang. Sudah dipastikan juga bahwa mungkin akan ada beberapa perayaan lanjutan dalam sisa menjelang tanggal 25 nanti. Seperti saya informasikan sebelum bahwa nanti Persib akan melawat menuju ke arah Tangerang dan sudah bisa diprediksi bahwa nanti akan ketika Persib akan kembali ke Bandung akan disambut kembali oleh Bobotoh ketika mereka akan memasuki Kota Bandung atau kembali ke Geraha Persib. Kemudian pada tanggal 24 diperkirakan jumlah Bobotoh yang akan datang ke Kota Bandung terutama ya, dan juga ke area GBLA akan lebih dari yang hari ini. Hari ini sekitar 30.000. Terus kemudian pada tanggal 25 yang merupakan puncak, sedang tugas dari utama, kemudian juga dari pemerintah Bandung dan juga pemerintah Jawa Barat sudah merencanakan untuk melakukan arak-arakan dari pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu Gedung Sate, menuju ke arah Gelora Bandung Lautan Api yang kemudian akan dijadikan sebagai pusat perayaan kemenangan Persib meraih Liga Indonesia pada periode 2025 dan 2024. Gitu. Oh ya. Mujib, lalu untuk situasi lalu lintas saat ini bisa Anda jelaskan mungkin kepada kami seperti apa? Ya, untuk di area Bandung Timur, terutama dari area Gede Bage, kemudian ke area Jalan Soekarno-Hatta, arus lalu lintas sudah mulai lancar dan kemeriahan dan atau keriuhan atau keramaian sudah mulai terpusat di wilayah Kota Bandung. Terutama di beberapa titik seperti di area Jalan Purapati, kemudian di area kawasan Jalan Dago, Gedung Sate, dan kemudian Jalan Riau, dan juga area sekitaran kantor Persib, yaitu seperti Jalan Cikapayang, Jalan Sulanjana, kemudian Jalan Flyover Paspati, dan Jalan Wastu Kencana. Iya, Mujib melihat euforia para bobotoh pada malam hari ini dan banyaknya dari mereka yang ikut turun merayakan atau berpesta. Ini apakah ada mungkin insiden atau ketidaknyamanan atau mungkin ketersendatan lalu lintas yang terjadi sejak pukul 21 tadi? Mungkin bisa saya informasikan bahwa kemacetan di Kota Bandung sudah terjadi dari sejak siang tadi. Jadi ketika bobotoh akan menuju ke stadion pun memang banyak sendatan karena memang jumlah orang yang akan menuju orang dan kendaraan yang menuju ke arah Kota Bandung memang maksudnya ke arah GBLA sangat tinggi, terutama karena aksesnya hanya dua akses utama yang bisa dilalui menuju ke arah Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, dan kepadatan berlanjut hingga menjelang petang tadi. Namun saat menjelang pertandingan antara pukul 6 hingga pukul 9 sekitaran pukul segitu, arus lalu lintas cenderung sepi karena memang tradisi di Jawa Bandung ketika Persib bertanding itu jalan tuh hampir sepi. Nah, kemudian keramaian akan berlanjut ketika Persib bubaran. Dan itu juga menjadi tradisi bahwa
seluruh warga yang dilintasi oleh rombongan para pemain, kemudian mobil dari pemain yang mengangkut Persib Bandung, termasuk itu bis, itu akan disambut oleh warga di tepi jalan, dan itu sudah terjadi sejak lama. Informasinya bisa saya informasikan bahwa kepadatan akan terjadi antara GBLA menuju ke arah kantor Persib, meskipun rata-rata pemain Persib yang datang dengan menggunakan, maksud saya kembali ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan masing-masing, dan kondisi ini wajar dan kadang-kadang bahkan berlanjut hingga menjelang dini hari. Begitu, Aulia. Baik, Mujib, lalu tadi kita sudah membahas mengenai Boboto dan juga Persib. Malam ini tadi Pak Persib ini melawan tim dari Barito Putra, dan akhirnya ini skor malam ini kan imbang ya 1-1. Lalu untuk para supporter Barito Putra sendiri, ini apa yang mereka lakukan setelah dari pertandingan tadi malam? Apakah Anda mengetahui informasinya? Apalagi melihat setelah selesai pertandingan ini langsung para Boboto ini kan berkumpul di depan stadion seperti itu. Setelah pertandingan tadi yang memang berakhir pada menit-menit akhir agak berlangsung agak panas, sempat terjadi bersih tegang di dalam stadion, di daerah lapangan. Ada perayaan kecil, namun bisa dipastikan bahwa larangan tim tamu yang sudah diinformasikan sejak lama, tim dari supporter itu memang tidak diperkenankan untuk datang ke area stadion Gelora Bandung. Jadi sudah dipastikan bahwa perayaan ini merupakan perayaan internal tim Persib dengan supporter. Jadi ada sempat beberapa pertunjukan yang digelar di dalam stadion sebagai bentuk rasa kegembiraan karena sudah meroleh gelar juara. Jadi juga keriuhan itu, perayaan itu berlangsung sekitar 30 menitan dan dilanjutkan kemudian dengan Boboto dengan seperti biasanya kemudian satu persatu meninggalkan area Gelora Bandung. Tidak ada insiden yang berarti, hanya memang beberapa tadi ada sempat tersulut emosi dari Boboto sambil berteriak-teriak karena mereka menilai bahwa wasit yang memimpin pertandingan dinilai tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan itu juga sempat dikeluhkan juga oleh pelatih dari Persib Bandung yang memang merasa bahwa Persib sudah bermain cukup baik, namun ada beberapa pelanggaran yang dinilai tidak layak untuk dijadikan sebagai kartu merah yang tadi sempat dikeluarkan oleh wasit untuk pemain Persib Bandung. Itu oleh. Baik, Mujib, tadi kita sudah melihat bagaimana euforia Boboto dan pertandingan malam ini juga berakhir imbang 1-1. Sejauh ini apakah ada tanggapan mungkin dari official atau manajemen Persib terkait hasil pertandingan dan juga gelar juara musim ini? Ya, tadi saya sempat mengikuti press conference dengan Mark Klok ya, pemain dan kemudian pelatih Bojan Kodak yang mengatakan bahwa meskipun mereka sudah meraih gelar juara, namun mereka tetap fokus pada 2 pertandingan tersisa. Yang hasil hari ini memang mengecewakan untuk Persib Bandung karena hanya bisa bermain imbang, berbagi angka dengan Barito Putra. Dan juga bahwa seharusnya mereka merasa bahwa Persib bisa memenangkan pertandingan karena selama 90 menit Persib sudah berhasil mendominasi. Sayangnya untuk pembinaan wasit mereka tidak bisa menjadi yang terbaik pada hari ini. Sedangkan Bojan Kodak juga menyatakan bahwa fokus pada 2 pertandingan ke depan tidak akan bergeser. Mereka akan tetap mencoba meraih 2 kemenangan terakhir yang akan dilakukan di 2 laga. Satu ada laga tandang melawan Persita Tangerang, dan laga terakhir yang juga mungkin akan menjadi perayaan terbesar sebelum perayaan resminya juara Persib, yaitu melawan PSIS Semarang. Begitu. Jadi kondisi ini juga diamini oleh Mark yang menyatakan bahwa kami sudah juara, namun kami tetap fokus akan memberikan yang terbaik.
Baik, Gitu, Aulia. Mujib, untuk laga selanjutnya ini kapan mungkin bisa Anda informasikan dan akan digelar di mana? Ya, Persib akan melakoni laga melawan Persita Tangerang pada pekan depan atau pekan ke-33 dari musim 2002-2005, dan kemudian pada tanggal 24 Persib akan melakoni laga kandang yang bisa dipastikan akan menjadi laga untuk merayakan kemenangan. Di Gelora Bandung. Saya belum tahu pukul berapa pertandingan akan digelar. Itu Aulia. Baik Mujib, lalu apakah dari tim official Persib sendiri ini memberikan informasi apa mungkin persiapan mereka untuk menghadapi laga selanjutnya ini? Ya, mungkin ada beberapa kendala yang akan terjadi pada laga Persib selanjutnya seperti pada Tangerang dan menjamu Persib nanti di Tangerang. Ada beberapa pemain yang terkena kartu merah seperti Siro Alves yang belum bisa bermain karena kartu merah yang sebelumnya didapat. Kemudian hari ini ada juga satu pemain, saya agak lupa, namun dia juga dikenakan kartu merah yang berarti dia tidak bisa. Dia tidak bisa untuk melakukan sisa pertandingan dua pertandingan ini. Juga belum pulihnya beberapa pemain inti seperti saat David Da Silva yang memang rajin mencetak gol, dan juga pemain tengah Deddy Kusnandar yang belum pulih penuh dari cedera. Gitu. Baik Mujib, meskipun memang tadi Anda katakan ada cukup banyak kendala pada laga berikutnya ini, namun informasinya ini apapun hasil laga berikutnya ini Persib akan tetap menjadi juara pada Liga 1 ini. Apakah itu betul? Ya, kepastian bahwa poin Persib tidak akan terkejar itu terjadi pada hari Senin kemarin saat Persib Kediri Persebaya Surabaya yang Persib Kediri Persebaya yang merupakan rival terdekat sudah dipastikan tidak akan mampu mengejar perolehan nilai Persib. Sebelumnya pada hari Senin kemarin Persib mendapatkan meraih total 64 poin yang berselisih sekitar 11 poin dibandingkan peringkat kedua yang waktu itu dipegang oleh Persebaya. Sayangnya Persebaya bermain tinggi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mujib Praitno atas laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat terkait dengan euforia supporter Persib atau Bobotoh pada malam hari ini. Terima kasih.